Allah memberikan perintah kepada kita pasti banyak hikmah. Dari sini aspek ini saja kita bisa melihat bahwa akhirnya organ-organ tubuh kita setelah puasa akan berjalan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita masih diberi kesempatan beribadah di bulan suci, bulan Ramadan. Kita bisa menunaikan ibadah puasa, semua itu karena atas hidayahnya, inayahnya, maunahnya, dan nikmat-nikmat lain termasuk nikmat kesehatan. Saudara-saudara Muslim rahimakumullah, kesehatan memang bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dikaitkan dengan apa yang sedang kita amalkan hari ini, bulan ini, yakni puasa Ramadan. Ada sabda Rasulullah SAW yang memuat pesan bahwa puasa akan menyehatkan. Qala Rasulullah SAW, sumu tasihu, yang artinya berpuasalah, niscaya akan menyehatkan. Banyak kajian dan penelitian yang membuktikan bahwa puasa memang menjadikan kita lebih sehat. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana puasa itu memberi istirahat kepada saluran pencernaan tubuh kita, yang selama ini mendapat tugas luar biasa, tidak pernah henti untuk mencerna makanan, ataupun nanti ada proses-proses penyerapan zat gizi untuk tubuh kita. Bagaimana puasa bisa mengendalikan pengeluaran cairan tubuh, sehingga puasa membuat sehat bagi seseorang yang mempunyai gangguan MAH ataupun asam lambung. Dan itu sudah dibuktikan ataupun dilaporkan, diinformasikan oleh saudara-saudara kita. Bagaimana puasa juga terbukti bisa mengendalikan kadar glukosa ataupun kolesterol tubuh kita dalam darah seseorang, serta sebenarnya banyak manfaat-manfaat lainnya. Perlu kita ingat, karena puasa bukan membuat kita malas bekerja. Karena puasa jangan kita kemudian tidak produktif. Tapi dalam kondisi puasa, mari kita menjaga agar badan kita ini tetap fit, tetap bugar,
dan harus bisa beraktivitas seperti biasanya. Kalau ditinjau lebih dalam, lebih teliti lagi, orang puasa memang mempunyai jadwal makan yang berubah dibandingkan hari-hari biasanya. Setelah kita sahur pada pukul 4 pagi, kita baru akan makan lagi pada saat berbuka di pukul 6 sore. Berarti ada 14 jam, ya, 14 jam kita tidak memasukkan makanan pada tubuh kita. Dari beberapa sumber, makanan yang masuk dalam tubuh kita ini akan dicerna sempurna selama 7-8 jam. Hal ini berakibat apa? Setelah 8 jam dari santap sahur, tidak ada makanan yang masuk pada mulut kita. Lambung akan kosong dan akan memberikan sinyal lapar pada pikiran ataupun otak kita. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tubuh kita akan mengambil cadangan energi yang ada di dalam otot ataupun dalam hati, atau dengan kata lain ya cadangan dalam tubuh kita ini. Untuk apa? Untuk memenuhi tenaga agar bisa beraktivitas. Kondisi ini biasanya terjadi pada hari pertama, hari kedua di awal kita menjalankan puasa. Sehingga kita kadang terasa di hari awal tersebut merasa lebih lemas di hari-hari biasanya. Pada hari ketiga sampai hari ketujuh, tubuh sudah mulai terbiasa dengan puasa. Tubuh akan memanfaatkan simpanan lemak yang diubah menjadi glukosa ataupun energi. Karena glukosa itu identik untuk mendapatkan energi. Pada fase ini, sistem pencernaan bisa beristirahat. Seluruh energi digunakan untuk pembersihan ataupun penyembuhan. Seperti itu yang dilaporkan beberapa referensi. Aktivitas sel darah putih dan akan terjadi peningkatan sistem imun pada tubuh. Daya tahan tubuh kita yang meningkat. Lalu, fase selanjutnya, fase ketiga adalah fase di hari ke-8 sampai hari ke-15. Tubuh sudah merasa terbiasa dan menyesuaikan diri. Sehingga kadang-kadang kita kemudian lupa, loh saya ini puasa toh. Karena apa? Sudah relatif lebih biasa dan bisa menyesuaikan diri. Pada fase ini sebenarnya kalau dilihat lebih dalam terjadi detoksifikasi. Laporan beberapa penelitian menunjukkan bahwa fase ini menghilangkan senyawa-senyawa racun dalam tubuh. Serta membuat dan kondisi energi serta pikiran lebih nyaman. Lebih lanjut, di fase 15 hari separuh bulan yang terakhir atau tanggal 16 sampai tanggal 30 Ramadan, tubuh sudah sepenuhnya teradaptasi dengan proses puasa. Memori dan konsentrasi terjaga, tubuh bekerja maksimum. Dan seperti saya sampaikan tadi, kalau fase sebelumnya sering kita lupa bahwa sekarang ternyata kita puasa, di sini saat puasa kita nyaman beraktivitas, nyaman bekerja, nyaman belajar, nyaman melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan dilaporkan pada fase ini ada proses perbaikan seluler untuk menggantikan pada jaringan-jaringan yang rusak. Luar biasa. Allah memberikan perintah kepada kita, pasti
banyak hikmah. Dari sini aspek ini saja kita bisa melihat bahwa akhirnya organ-organ tubuh kita setelah puasa akan berjalan optimal. Emosi lebih terkendali dan tubuh menjadi bugar kembali. Saudara-saudara Muslim yang berbahagia. Lebih lanjut, lalu bagaimana sebaiknya pengaturan makan bagi orang yang sedang berpuasa? Pesan saya, makanlah makanan dengan gizi seimbang. Tidak perlu berlebihan. Apa artinya seimbang? Seimbang adalah sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan pada saat berbuka puasa. Sering buka puasa ini, ya, kalau diamati, buka puasa kadang menjadi saat makan pembalasan. Karena siangnya tidak makan, kemudian setelah sore hari menjelang maghrib, rasa laparnya, ingin makannya, nafsu makannya tinggi, seolah-olah makan berbuka menjadi makan pembalasan. Sebaiknya makanlah dengan bertahap. Diawali dengan minuman ataupun kudapan. Kalau orang kita sering menyebut dengan snack atau camilan ataupun makanan ringan yang berasa manis. Seperti halnya diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa beliau pada saat berbuka puasa menyantap kurma. Kalaupun tidak ada kurma, meminum beberapa teguk air dahulu. Kenapa? Makanan, minuman yang manis ini akan cepat mengembalikan energi kita, membuat tenaga kita kembali. Setelah itu, silahkan kemudian sholat maghrib, dan nanti dilanjutkan dengan menu makan yang lengkap. Makan seperti biasanya. Perbanyak air minum untuk menggantikan cairan yang hilang. Setelah dari pagi sampai sore kita beraktivitas, banyak cairan yang hilang. Minimal 8 gelas sehari. Caranya bagaimana? Misalnya 2 gelas saat berbuka puasa, 1-2 gelas saat santap sahur, kemudian 1 gelas pas bangun tidur mau santap sahur. Lainnya 3-4 gelas adalah mungkin menjelang sholat taraweh ataupun setelah sholat taraweh di antara malam tersebut. Tapi jangan lupakan minuman. Juga ingat, jangan melewatkan santap sahur. Makan sahur sangat penting. Karena makan sahur ini diperlukan untuk persiapan energi untuk aktivitas esok harinya. Saat makan sahur, lengkapi konsumsi sayuran. Yang sering orang lupa adalah sayuran. Karena di pagi hari terasa makan sering kurang nyaman, lupa sayuran. Lebih baik lagi ada sayuran ditambah buah-buahan. Mengapa? Pada buah dan sayuran ini relatif mengandung tinggi serat pangan. Serat pangan merupakan komponen yang tidak akan dicerna oleh tubuh.
Karena tidak dicerna, ini nanti menjadikan lambung kita atau perut kita itu tidak mudah lapar di esok ataupun siang sore harinya. Bahkan terbiasa mengkonsumsi serat pangan ini bisa mengendalikan kenaikan ataupun lonjakan glukosa dan kolesterol darah. Saudara-saudara saya yang saya hormati, rahimakumullah, untuk itu marilah kita memantapkan niat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita akan mendapatkan hikmah kebaikan, manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.